bahwa terapi yang kita lakukan sebenarnya ada di dalam sholat, Pak. Ada di dalam sholat, ya. Jadi kalau seandainya kita mengetahui, ya, manfaat dari gerakan-gerakan sholat itu, insya Allah, ya, bahwa gerakan itu akan minimum mengurangi penderitaan yang kita alami. Umumnya, Pak, usia di atas 40 itu sudah banyak mengalami perubahan-perubahan di dalam kesehatan kita, terutama, ya, bagian pinggang, lutut atau punggung, ya. Sementara di dalam sholat, ya, penyakit-penyakit itu yang sering kita jumpai untuk apa? Untuk mengurangi penderitaan itu, ya. Contoh misalnya ketika kita pada saat ruku, ya, ruku yang benar, Pak, lurus sesuai dengan hadis Nabi, bahwa kalau misalnya disimpan gelas di atasnya, ya, itu tidak akan tumpah, ya. Kalau itu misalnya dipergunakan, dipraktekkan, ya, itu punggung itu akan mengurangi 18%, ya, rasa sakit, ya, 18% rasa sakit kita. Kemudian di bagian pinggang itu berkurang sekitar 60%, Pak. Antara 40 sampai 60%. Ya. Kemudian di bagian lutut itu berkurang sekitar 30%. Jadi kalau seandainya gerakan-gerakan kita benar, ya, di dalam melakukan sholat, insya Allah rasa sakit itu berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua DKM Haji Anas Wahyudi yang kami hormati dan segenap pengurus yang saya hormati, juga kepada para hadirin, para sesepuh yang setia menghadiri sholat subuh berjamaah dan Jumat berkah. Mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita, kesehatan serta kemampuan untuk bisa hadir di majelis ini. Serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan wasilahnya lah kita bisa beriman dan berislam. Semoga kita selamat di akhirat nanti. Amin. Materi terapi sholat sebagai terapi kesehatan ini sebetulnya sudah sering kita ketahui. Sudah banyak buku-buku dan pendapat-pendapat para ahli, ya, yang menganalisa bahwa sholat adalah merupakan salah satu terapi yang mujarab untuk kesehatan. Saya waktu minggu kemarin ketika berkumpul dengan keluarga besar, beliau, ya, sepupu saya, dia menceritakan bahwa kaki beliau itu sakit katanya. Kemudian berobat kemana-mana, ke dokter ahli, sudah keputusan dokter ahli harus operasi. Kemudian dia ke terapis Cina, ya, ke terapis Cina. Nah, ke terapis Cina ini ternyata setelah diberitahu oleh terapis itu bahwa terapi yang kita lakukan sebenarnya ada di dalam sholat, Pak. Ada di dalam sholat, ya. Jadi kalau seandainya kita mengetahui, ya, manfaat dari gerakan-gerakan sholat itu, insya Allah, ya, bahwa gerakan itu akan minimum mengurangi penderitaan yang kita alami. Minggu kemarin sudah disebutkan oleh Pak Ustadz di sini bahwa usia kita
sesuai dengan hadis Nabi itu antara 60 dan 70 ya, dan sangat sedikit orang yang melampauinya. Umumnya Pak, umumnya usia di atas 40 itu sudah banyak mengalami perubahan-perubahan di dalam kesehatan kita, terutama ya bagian pinggang, lutut atau punggung ya. Sementara di dalam sholat ya, penyakit-penyakit itu yang sering kita jumpai untuk apa? Untuk mengurangi penderitaan itu ya. Contoh misalnya ketika kita pada saat ruku ya, ruku yang benar Pak, lurus sesuai dengan hadis Nabi, bahwa kalau misalnya disimpan gelas di atasnya ya, itu tidak akan tumpah ya. Kalau itu misalnya dipergunakan, dipraktekkan ya, itu punggung itu akan mengurangi 18% ya rasa sakit ya, 18% rasa sakit kita. Kemudian di bagian pinggang itu berkurang sekitar 60% Pak, antara 40 sampai 60% ya. Kemudian di bagian lutut itu berkurang sekitar 30%. Jadi kalau seandainya gerakan-gerakan kita benar ya di dalam melakukan sholat, insya Allah rasa sakit itu berkurang, insya Allah gitu ya. Saya lebih dari 5 tahun Pak, sampai sekarang juga masih alami, bahwa saya mengalami apa yang disebut dengan saraf kejepit. Sudah 5 tahun saya bolak-balik ibaratnya ke ahli terapis gitu ya, yang katanya ahli, tapi sampai sekarang belum pernah menemukan yang tepat untuk saya. Dan alhamdulillah ya, setelah saya diberitahu cara sholat yang benar ya, terutama pada saat ruku dengan tumak ninahnya, makanya mengapa Rasulullah itu menekankan bahwa tumak ninah ya, tumak ninah itu ditekankan banget oleh Rasulullah. Karena apa? Karena disitulah proses terapinya Pak. Proses terapinya itu di tumak ninah. Jadi pada saat ruku ya, pada saat ruku itu tumak ninah, pada saat tumak ninah itu stretching Pak ya. Pada saat ruku itu betul stretchingnya Pak. Stretchingnya di situ Pak. Jadi kalau seandainya menggerakkan seperti begini ya, seperti ayunan begitu ya, itu proses terapinya kurang maksimal ya, kurang maksimal. Tetapi apabila pada saat ruku ya, pada saat ruku itu kemudian tumak ninahnya, makanya Rasulullah bersabda pada saat bagi siapa ya yang rukunya berlama-lama, maka kata Rasulullah, maka sebagian dosa itu akan jatuh ya, terbuang lah, dosa-dosa kita akan luntur ya gitu. Jadi di situ proses terapi dari sholat kita. Yang kedua, Rasulullah memang menekankan pada saat ruku kita memang disunahkan untuk memegang dengkul kita Pak, dengkul kita yang kita pegang. Nah, kaitannya dengan terapi yang sholat yang kita lakukan, itu terapis yang Cina waktu minggu kemarin yang diceritakan oleh sepupu saya, ternyata pada saat kita ruku ya, tangan kita memegang dengkul ya, tapi dampal tangan kita ini itu menekan ke paha di atas dengkul ya. Bisa kalau mau praktekkan silakan Pak. Jadi pada saat kita ruku ya, jadi kita ruku seperti begini, ini kita megang dengkul, tapi tangan ini nih ya, itu menekan Pak, ditekan Pak gitu ya, ditekan. Nah, sudah 1 minggu saya praktekkan Pak. 1 minggu biasanya saya cuma memegang dengkul hanya sebagai penahan ala kadarnya. Setelah 1 minggu saya praktekkan itu Pak, kelemahan saya itu ada sebutnya di dengkul itu,
setelah saya ngalami saraf kejepit ini, ya, efeknya adalah ke dengkul, urat-uratnya itu berpengaruh, Pak. Ke paha atas, kemudian ke dengkul, ya, itu pengaruhnya, efeknya ke situ. Sehingga pada saat sholat itu untuk sujud dan bangun dari sujud itu saya mengalami kendala sebetulnya. Makanya sholat, ya, gerakan-gerakan sholat itu bisa jadi indikator kesehatan kita, Pak. Bagi orang yang sehat, ya, gerakan sholat itu adalah mudah. Gerakan sholat itu mudah. Tapi bagi orang yang mengalami sakit, terutama sakitnya asam urat, ya, atau saraf kejepit, itu bermasalah, Pak. Nah, makanya di sini saya tertarik untuk menyampaikan kepada bapak-bapak semua bahwa sholat adalah sebagai terapi kesehatan yang paling mudah dan paling murah kita lakukan. Karena apa? Karena pekerjaan ini kita lakukan sehari minimum 5 kali, ya, sehari minimum 5 kali dan minimum 17 kali, ya, dari jumlah rakaatnya itu adalah 17 kali. Kalau kita tambah lagi dengan sholat sunnah, tentu berapa puluh kali kita dalam satu hari. Sehingga apa? Sehingga terapi kesehatan itu akan lebih sempurna lagi, ya, untuk menjaga kesehatan kita, tanpa kita perlu mencari dokter atau terapis yang ahli. Seandainya kita sudah tahu manfaat dari gerakan sholat itu sendiri, ya. Dari gerakan sholat itu sendiri sebetulnya Rasulullah juga sudah menyatakan, ya, mensabdakan bahwa sholat, ya, itu juga bisa sebagai pengobat. Jadi kalau ada yang sakit, ya, ada yang sakit, itu ternyata kuncinya adalah sholat, ya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Abu Hurairah, Pak, waktu itu ngeluh sakit perut, ya, sakit perut. Tapi Rasulullah tidak memberikan obat atau minuman apapun. Beliau hanya menyuruh sholatlah, lakukan sholat, kata Rasulullah. Karena apa? Karena bangkit dan sholatlah, katanya, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya ada pengobatan dalam sholat. Itu hadisnya, ya. Jadi kalau seandainya memang Rasulullah mengatakan sholatlah sebagai pengobat, ya, kita harus percaya. Kenapa? Rasulullah itu, Pak, itu beliau dikaruniai sama Allah itu bisa melihat, ya, apa yang akan terjadi, ya, bahkan ribuan tahun yang akan terjadi beliau sudah bisa, ya, melihat atau memperkirakan, ya. Sehingga setelah diteliti, ya, oleh Profesor Herbert Benson, ya, dari Universitas Harvard, menunjukkan bahwa respon relaksasi, ya, bermanfaat bagi penyembuhan penyakit dan peningkatan kesehatan. Jadi Universitas Harvard itu sudah meneliti, Pak, gerakan-gerakan sholat, dan ternyata memang benar, ya, bahwa gerakan sholat itu bisa bermanfaat bagi penyembuhan penyakit dan peningkatan kesehatan. Jadi beruntunglah kita, ya, yang setiap hari kita sholat. Tapi sebaiknya, seyogyanya kita memang belajar sholat, manfaat dari sholat itu terutama gerakannya, Pak, gerakannya, ya. Karena apa? Karena dari gerakan itu, ya, relaksasi itu akan kita rasakan. Relaksasi otot-otot atau gerakan tubuh ini itu akan kita rasakan, Pak. Kemudian ada beberapa aspek, Pak, dari sholat ini, ya.
seperti yang disebutkan oleh Sabil Al-Ma'rufi ya tahun 2009 dalam energi sholat ya, melalui sholat 5 waktu membuat kesimpulan ya, beliau membuat kesimpulan dari sejumlah pendapat mengenai efek psikologis sholat. Yang pertama adalah aspek relaksasi otot ya, seperti yang saya tadi sebutkan ya, yang terjadi melalui kontraksi otot, pijatan dan tekanan pada bagian tubuh tertentu. Nah, seperti saya bilang tadi, pada saat kita ruku ya, kita lakukan pemijatan ya di atas dengkul. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi sakit di dengkul ini ya. Karena saya bilang sholat ini sebetulnya jadi indikator kesehatan kita, Pak. Itu bisa dirasakan bahwa Bapak nanti bisa rasakan, bisa bertanya dalam diri sendiri, kira-kira seberapa sehat badan kita. Itu dari apa? Dari gerakan sholat, Pak. Dari gerakan sholat, Pak. Seperti senior kita nih, Pak Haryanto ya, misalnya ya, beliau kelihatan kalau pada saat berjalan sehat kelihatannya, Pak ya, tapi ketika melakukan sholat ya, itu terlihat agak kesulitan. Karena apa? Karena menunjukkan bahwa memang kesehatannya tidak prima untuk itu. Jadi sholat bisa jadi sebagai indikator ya, sebagai parameter kesehatan kita. Makanya mudah-mudahan dengan sholat yang kita lakukan selama 5 kali dalam satu hari ya, 5 waktu, itu bisa meningkatkan kesehatan kita. Yang kedua, relaksasi kesadaran indera ya. Jadi di sini memang tingkat tinggi, Pak. Jadi seolah-olah kita berhadapan dengan Sang Pencipta, Pak, dengan Allah, Pak ya. Dalam sholat kita sedang berhadapan dengan Pencipta kita ya. Jadi antara kita memposisikan sebagai hamba dengan Tuhannya. Yang ketiga adalah aspek meditasi ya. Yang keempat adalah aspek autosugestif ya, yaitu membimbing melalui pengulangan suatu rangkaian ucapan secara rahasia kepada diri sendiri yang menyatakan suatu keyakinan atau perbuatan. Jadi pada saat sholat itu ya, aspek yang disebut dengan aspek autosugesti, kita merasa yakin dengan sholat itu, kita berdoa ya, karena memang sholat itu adalah sebetulnya intinya doa. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa sholat itu adalah doa ya. Sebagian ulama berpendapat setelah sholat kita udah nggak perlu lagi berdoa katanya. Karena apa? Karena di dalam sholat itu sudah ada doa di situ, ada doa di situ ya. Kemudian yang kelima adalah aspek katarsis. Karena dalam sholat ada pengaduan dan penyaluran ya. Jadi dalam doa kita itu ya, di dalam sholat itu kita seperti mengadukan apa masalah-masalah kita. Jadi ada 5 aspek ya di dalam sholat yang bisa membawa kita menuju relaksasi yang kita inginkan. Yang terakhir saya akan sampaikan ya, sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadisnya dari Abu Humaid As-Sayyidi, yaitu jika duduk di rakaat kedua ya, Rasulullah beliau duduk di kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya ya. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya. Duduk di lantai saat itu ya. Jadi duduk di lantai saat itu. Jadi memang Rasulullah pada saat sholat, terutama
pada saat tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ya. Di situ juga salah satu, ya, terapi kesehatan kita, Pak. Jadi pada saat kaki kita, ya, itu diduduki oleh pantat kita, di situ ada titik-titik refleksi itu, ya, yang akan menenangkan diri kita. Juga akan ada di situ ada titik refleksi di kaki ini, ya. Itu untuk ke lambung kita, Pak. Untuk ke lambung kita, ya. Refleksi terhadap lambung kita. Makanya saya katakan apabila sholat ini, ya, dilakukan dengan baik dan benar, insya Allah sholat ini bisa menjadi terapi untuk kesehatan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Yang benar hanya dari Allah, segala kekurangan itulah dari diri saya yang masih harus banyak belajar, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.